Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel AV Review. Kali ini kita kedatangan sebuah paket ya. Kalau dari packingnya sih bagus ya. Kardus ini pack apa? Dia dari kardusnya nih tape pack. Saya suka sebenarnya seperti ini ya. Di kardus, dalamnya di bubble, jadi aman ya. Cuman nih kalau saya lihat agak goplak-goplak ya. Mungkin nggak diganjel kertas-kertas gitu ya. Harusnya sih diganjel ya. Ini sebuah paket saya dapatkan dari Indo Cipta Niaga ya. Ini saya sih campur ya. Tadinya saya niatnya beli tester buat non kontak AC itu ya, yang buat ngecek kabel itu ada short, ada putus atau tidak ya. Kebetulan ini saya beli satu toko. Nah, ini saya beli di akun Shopee. Nah, ini ya, Indo Cipta Niaga ya. Nah, nih aneh tester non kontak, jadi buat ngecek kabel kalau ada yang putus di tengah jalan. Nah, saya beli itu tuh kebetulan untuk saya tes kabel atau kabel jaringan lah ya, kayaknya bisa juga nih, makanya saya beli. Ini kebetulan dia ada dua tipe ya. Yang satu nih modelnya seperti ini, harganya 16. Ini yang biasa ya. Satu lagi sama-sama merek aneh sih katanya, cuman saya nggak tahu nih. Satu lagi dia agak bagusan ya. Dia dua nih. Kebetulan saya sekalian sama beli multimeter digital ya, Junior nih. Kemarin ada sih aneh, cuma warnanya hitam, dia nggak ada karet kuningnya ya. Itu lagi saya beli klem meja catok ya. Ini buat kalau ngerjain sesuatu biar nggak lari-lari. Jadi saya butuh pengunci ini sih. Nah, ini kita akan unboxing. Nah, ini jadi bedanya sama yang itu. Nah, ini ada lampunya, indikator lampu kekuatan ini ya. Semakin full berarti semakin apa ya istilahnya, kalau ntar kita detektor semakin full tuh berarti sinyalnya semakin kencang. Jadi seperti itu ya. Dan dia ada lampu indikator nih ya, kalau dilihat ya. Makanya harganya beda dari yang itu 3286 ya. Coba kita lihat sekarang harganya berapa kalau kita live. Sama ya, masih sama. Nah, kalau ini yang biasa, ini hanya gini aja, nggak ada center, center ada nih ya, nih ada LED, ini ada lampu senternya juga ya. Cuman dia nggak ada pendeteksi seberapa kuat sinyalnya, nggak ada ya. Yang tadi kan ada ya, makanya ini harganya murah, tadi 16.640 ya. Sekarang kita lihat harga aslinya berapa, sekarang kita live sama ya. Dan satu lagi ini ya, kalau yang merek aneh itu sama ya, hitam, cuman dia tidak ada karet kuningnya nih. Ini makanya saya pengen yang ada karet kuningnya ya, karet pelindungnya, jadi kalau jatuh tidak langsung menghantam. Ini seharga 408 ya. Ini paling murah nih. Kalau saya lihat di tempat lain tuh di atas 50 ya, 57. Ini masih sama ya. Ada yang aneh, dia hitam dia. Kemarin mana ya? Di sini nggak kelihatan ya. Pokoknya dia ada yang aneh itu warnanya hitam, dia tidak ada karet kuningnya. Kalau ini merek Junejor ya, Junejor mini, dia dapat karet pelindung ya. Mana ya? Bentar, saya matikan jaringan saya agak-agak. Nah, iya, dapat karet pelindung kuning gini nih. Kalau yang aneh dia hanya ini aja nih. Kemarin ada hanya hitamnya aja, dia nggak dapat karet seperti protektor ya. Kalau ini Junejor ini dapat ya. Kalian yang mau beli silahkan ke akun Shopee Indo Cipta Niaga ya. Kita buka. Nah, ini ya, Indo Cipta Niaga di Jakarta Barat. Tanpa lama-lama kita langsung unboxing saja, nanti kita review. Ini kardusnya, modelnya seperti ini. Kita karet aja ya. Kalau dia ini model kardusnya, ini kita buka. Nah, ini di bawahnya juga ya.
bawahnya kita buka dulu nih. Nah, oke. Jadi cara bukanya kardusnya. Nah, tarik ke atas deh. Oh, ini masih ada satu lagi nih. Nah, tarik. Oh, ini ada bubble anginnya sih ya, tapi masih koplak-koplak, ini harusnya diganjel kertas ya. Nah, ini kalau yang biasa gini doang nih. Kalau yang bagus ada kardusnya nih. Ini habis kebuka ya, mungkin habis dicek kali ya. Ambil dulu. Nah, kita singkirkan kardusnya. Nah, ini dia. Oh, ternyata saya kira besi ya, ternyata apa ya, kayak semacam besi babet ya, ringan. Ini kalau jatuh kayaknya pecah nih modelnya, kalau jatuh pecah dia. Kayak apa ya, bahannya tuh kayak, kalau kalian tahu kunci disk motor yang versi, nah bahannya tuh kayak kunci disk motor yang murah ya, kalau jatuh pecah kayak besi campur apa gitu lah. Nah, ini lumayan lah, saya mau beli butuh buat klem meja sih sebenarnya. Nah, ini jadi tadi dijepit di meja. Nah, ini kalau mau saya buat ngerjain apa, kadang kita nyolder sesuatu nggak ada pegangannya kan, nah kita jepit di sini buat pemegangnya lah. Kira-kira seperti ini fungsinya klem seperti itu ya. Ini nah ini udah kita review ya. Jadi enteng, bahannya tuh kalau beli disk motor yang versi murah, nah sama tuh bahannya seperti itu. Kalau kebanting kayaknya pecah sini. Iya nih, besi campur apa gitu ya, nggak full besi ya. Kalau full besi kan berat ya, ini enteng banget nih. Lumayan lah, harga 20.000 ya. Nah, ini mungkin ada yang butuh klem, sekalian beli di situ juga bisa ya. Saya sekalian beli di situ, satu toko kebetulan ada. Oke, untuk klemnya kita taruh. Sekarang untuk di tester dan ini ya, dia ada buat tes suara 0 derajat, HZ, HAPO, HFE. Oh, ini mungkin yang ada filternya yang nyala kuning kali ya. Oh iya nih, benar-benar ya, untuk filternya yang berwarna kuning ya. Jadi ada volt DC ya, volt AC nggak ada ya. Volt DC, Ohm, HFE, HZ untuk tes baterai. Iya ya, ini DC nih, ampere DC, volt DC. Ini ada volt AC ya. Di sini ada volt AC nih. Ini kapasitor ya. Ini dioda ada nih. Jadi depan tampilan seperti ini, nanti kita lihat aja di dalamnya. Kita langsung buka aja dalamnya. Sama ya, ke kabel. Ini instruksi manual seperti biasa. Nah, ini untuk produknya sesuai ya, ini dapat karet. Di sini kita lihat, ini buat lampu backlight.
buat hold. Sini ada off. Ini buat volt AC ya. Ini ampere DC nih kayaknya. Sampai 10 ampere DC. Ini HFE. Ini buat ngecek dioda atau buat ngecek kabel yang putus apa tidak. Biasanya ada yang ini ya, dari filter suara. Terus ini cek resistor ya. Nah, ini untuk volt DC nih. Filternya hanya itu aja lah. Ya, lumayan untuk ngecek-ngecek ya. Nah, kita coba. Baterainya nih ada di belakang nih, kita untuk bahannya sedikit ringkih ya, maklum lah ini harga murah. Nah ini udah lecet-lecet karena ininya nih kayaknya lapisan plastiknya, bahannya ringkih sekali ya. Iya, masih ringkih sekali ini bahannya. Masih bagus yang punya Deco ya, beda harga sih. Nah ini pakai 9 volt, kebetulan sudah saya sediakan. Kita buka dulu ya. Oke, ini baterainya baru juga ya. Nah, posisi baterai seperti ini. Nah, kita pasang, kita masukkan lagi ke case-nya ya. Nah, kira-kira seperti itu. Semoga tidak ada masalah seperti yang ininya yang tadi. Entah kedip, saya kurang tahu ke baterainya apa. Ini biasanya COM ini negatif ya, ini positif. Kalau untuk ngecek ampere yang dia 10 ampere ya ini pindah ke sini ya. Coba kita cek, kita nyalakan. Nyala ya. Kita cek backlightnya berjalan. Coba kita cek yang ini nih, yang buat cek kabel. Nah, cek kabel biasanya kalau kita hubungkan dia bunyi. Ini bunyi ya, tapi suara kecil sekali. Ini ya, tapi suara kecil sekali nih. Nah ini untuk ngecek dioda atau apa nih, untuk HFE ini biasanya transistor ya. Coba kita ke volt ya, coba kita ukur baterai. Kita taruh di 2 volt. Saya penasaran ukur baterai tadi, apakah baterai saya habis. Masih ya 1,5 loh. Nanti alatnya bunyi nih. Nah ya, masih 1,53 volt loh. Saya aneh kenapa tadi bunyi. Buat kita cek baterai ini ya, ada 9 volt. Saya akan coba cek.
Oh, ini harus di 20 volt ya, soalnya ini 9 volt tadi saya taruh di 2, makanya dia tidak mau. Nah ini tinggal 7,34 volt ya. Nah sekarang kita cek. Nah ini kebetulan ada transistor, coba kita cek juga. Untuk lampu backlightnya ini jadi mati otomatis ya, kita pencet nyala terang, nanti dia mati otomatis sendiri, jadi kita tidak perlu. Coba kalau kita tekan ini, oh dia tidak mati ya, jadi mati otomatis. Coba kita cek resistor ya, ini kebetulan saya ada resistor. Nah ini ada resistor, coba ini resistor 2K nih kalau nggak salah. Coba kita pindahkan ke 200K ya. Ini kalau nggak salah resistor 2K nih. Kita pakai 20K. Oh 100K ya nih. Coba kita pakai 2K. Ya, ini 2K ya jadi. Kalau 200 ohm kita ganti coba. Nah dia tidak mau ya, kalau yang tidak sesuai dengan itunya dia tidak mau keluar angka ya. Ini jadi resistor 2K itu sama dengan 1000 ya. Ini kan saya pakai yang 2K, jadi bisa sampai 2000 ya. Nah ini dapat 917 ya, 1K nih berarti. Coklat hitam merah tuh 1K ya kalau nggak salah ya. Kita gunakan resistor finder. Coklat hitam merah ya, benar 1K ya, makanya tadi nilainya 9, makanya tadi nilainya 900, jadi ini 1K 4917 ya. Oke, berfungsi normal. Coba kita colok ke AC ya, saya taruh di 600 volt. Nah ini saya nggak tahu nih positif negatifnya yang mana nih, saya akan gunakan tester. Tapi biasanya kalau kebalik sih nggak masalah setahu saya. Nah ini positif. Nah ini positifnya sih ini, tapi biasanya kalau kebalik sih nggak masalah ya. Coba kita taruh ya, kan sampai 600 volt nih AC. Ini yang ada gambar kayak air gini nih AC. Nah ya 213 ya volt AC. Ukur AC juga bisa ya. Jadi berjalan ininya oke. Ininya sudah oke ya, tinggal ini aja nih, saya bingung ini apanya nih. Harusnya dia tidak bunyi seperti tadi ya, jadi tinggal ini aja ya yang bermasalah nih, saya juga nggak tahu nih. Nah ya, ini masih bunyi ketek-ketek gitu ya. Nah bunyi gitu-gitu aja, dimatiin juga nggak bisa. Nah saya nggak tahu nih apa ini.
Nah jadi bunyi segitu, dimatiin juga nggak bisa. Yang satu juga sama nih ya. Nah yang satu juga sama. Nah, sampai mental tuh kan. Ini juga sama. Bunyi seperti itu juga. Baterai baru dalam. Nah ini saya nggak tahu nih kan. Jadi yang ini bermasalah dua. Ini sama ini. Yang ininya oke, bagus. Dua ini aja yang bermasalah. Oke guys, saya coba baterai lain ya. Takutnya baterainya tidak cocok nih. Betul ada baterai A3 juga, cuman ini model charger. Coba kita pasang ya. Kadang ada yang tidak cocok baterai biasanya ya. Ini saya coba dulu, takutnya bener ya, ternyata emang tidak cocok ya. Nah ini tidak udah kedap-kedip lagi nih. Coba kita nyalakan. Ini kalau mau matikan udah. Oh ini senternya. Nah ini untuk senter bisa dimatikan. Jadi kalau kita pencet on, ini ada lampu kecil nyala di sini. Nah ini ada lampu nyala nih. Kalau kita off, nah mati kan. Ini kita on kan lagi. Nah dia ada lampu nyala kecil ya. Sekarang kita coba di ini udah saya masukkan kontak. Coba kita coba di kabel. Udah bunyi juga ya. Apa tekan S, ini S. Tidak bunyi. Apa harus tekan S dulu ya? Ini sudah berfungsi tapi nah udah bunyi ya. Saya bingung nih menggunakan. Coba kita off lagi. Ini kita off. Nah mati ya. Kita on kan, nyala coba. Nah ya, ini ada barnya. Untuk listrik DC tidak bisa ya. Nah dia mati lagi nih. Saya nggak tahu nih, ini masih nyala apa mati nih. Masih nyala ya. Oh ini buat sensitivitasnya nih sepertinya guys. Nah pencet lagi. Kita pencet satu kali. Ini pencet satu. Ini untuk sensitivitasnya ya, kita setel full kali ya. Nah ini dideketin aja udah bunyi nih tanpa masuk ke ini. Nah kalau saya tekan lagi, ini kondisi masih nyala ya, kurang sensitif ya. Tekan sekali, sensitivitas 1. Nah ini ketika masuk lubangnya baru, ini di sini ada tertulis 1 baru bunyi. Kita tekan lagi 2 kali, ini yang sensitivitasnya agak tinggi nih. Nah ini dideketinnya udah bunyi. Coba kita cek kabel.
Untuk kabel juga belum bunyi nih. Nah ini berubah lagi guys, ini harus kita pencet lagi nih. Berfungsi sih guys, cuman cara penggunaannya aja mungkin lontar. Sekarang kita coba ganti yang biasa ya. Ternyata ini masalahnya hanya di baterai yang tidak cocok ya. Mungkin baterainya juga, ini kebetulan baterai casan ya. Nanti kita beli baterai yang bagusan. Coba kita coba yang ini ya. Nah, si tombolnya cuma satu ya guys, mati ya, mati ya. Ini harus kita pencet satu kali. Nah, cuman ini harus pencet 2 kali mungkin. Oh, ini buat menyalakan lampu, matikan lampu, lalu pencet lagi dia mati. Tekan sekali, ini kondisi nyala ya, tapi lampu senternya mati. Kita pencet lagi, lampu senter nyala. Kita pencet lagi, lampu senter mati. Kita pencet lagi, dia off. Ini hanya satu setelan jadi guys. Ini cuman kita tidak bisa masuk nih. Ininya jadi nggak bisa masuk ke dalam lubang ini ya, jadi tidak. Nah, jadi nggak kena guys. Kalau di kabel bunyi tapi nih. Tadi bunyi kan, tidak bunyi. Coba kita pencet lagi. Coba kabel casan HP kali ya. Ini kan agak kecil kabelnya. Tidak juga guys. Saya bingung dengan alat ini. Tadi di kabelnya sempat bisa guys. Nah nih, di sini bisa. Saya bingung nih. Ini di lubang ini karena tidak masuk ya, jadi terlalu ini susah jadinya. Tapi di sini, ini terdeteksi nih ada listrik. Nah, oh, kalau kabelnya saya pegang dia tidak, ya guys ya. Nih, kalau kabelnya saya pegang dia tidak bunyi, tapi kalau kabelnya saya lepas, nah. Jadi mendeteksi kabel listrik itu tidak boleh kita pegang. Coba saya sambil pegang ini, bisa, tapi kabel saya pegang nggak mau. Nah, kalau saya lepas bunyi. Kabel casan handphone berarti sama nih. Nah ya, nah ya, kalau kita pegang mungkin semacam grounding, jadi tidak ada. Nah nih, oh baru ketahuan di situ guys. Ini kita lepas lagi, nah kan. Jadi untuk ngecek kabelnya jangan kita pegang ya, karena kita jadi ground, jadi nah tidak bisa kan. Nah guys, udah ketemu
Jadi seperti itu. Kalau ini modelnya hanya satu aja, nggak ada sensitivitas, berarti yang tadi juga sama ya guys. Ini saya buka lagi. Nah, kita coba lagi ya guys. Saya orangnya penasaran guys, jadi saya akan coba lagi. Tapi alatnya tidak rusak ya, ternyata baterainya cocok-cocokan. Sama ya, kalau kita pegang dia, nah ya mati karena kita grounding. Nah kalau kita lepas, nah indikatornya menunjukkan seberapa full sinyalnya. Nah ini satu ya guys, kalau di sini mungkin full. Nah 3, dia ada indikator. Mungkin kita untuk sensitivitasnya bisa di setel di sini nih guys. Nih. Oh ini buat cepat. Ini kalau kita pencet lambat. Nah guys, jadi kalau kita megang sambil ngecek begini, dia tidak nyala guys. Kita jadi kayak semacam grounding. Tapi kalau kita megang dilepas, nah ya, kabel yang listrik pun ini sama. Kalau saya pegang, nah ini saya pegang nggak bisa. Kita kayak semacam grounding, tapi kita lepas. Nah. Ya guys, tuh. Jadi caranya seperti itu ya. Kalau tidak kalian ngecek kok tidak bunyi, nah, jangan sempet bilang menjagal penjualnya jual barang rusak ya guys. Ternyata tadi sudah ketahuan ya, baterainya tidak, entah saya nggak tahu ya. Ini padahal baru tidak cocok apa gimana. Tadi saya ganti yang baterai A3 lain dan berfungsi normal. Dan saat untuk mengecek kabelnya, ini kalau kita ngecek sambil kita posisi kita pegang, dia tidak bunyi ya. Ini contoh. Nah ini ya, ini tidak bunyi kalau kita pegang. Tapi kalau kita lepas kabel, nah ini untuk mendeteksi apakah ada kabel putus di dalam. Cuman kalau kita pegang, nah ini tidak ada. Kita kayak semacam grounding. Kita lepas, ada. Nah ya guys, jadi seperti itu ya. Jangan menjagal penjual menjual barang rusak dulu ya. Kita coba dulu dengan baterai lain, karena kadang ada baterai yang tidak cocok. Jadi tadi permasalahannya baterai tidak cocok untuk ngecek kabel. Ternyata kalau kabelnya kita pegang, jadi kayak semacam grounding, jadi dia tidak bunyi ya. Kalau kabelnya kita lepas, tadi seperti contoh tadi ya, bunyi kan. Oke, mungkin itu aja ya unboxing dan review alat apa nih tadi nih, digital multitester, klem, dan sama apa nih namanya, ini tadi alat AC voltase detektor ya. Ada 2 jenis ya. Kalau ini bisa disetel dan ada indikator sinyal itunya ya, sinyal listriknya ya. Kalau ini nggak ada ya, hanya suara aja. Makanya ini lebih murah, 16. Ini tadi 32 berapa gitu ya. Oke, mungkin itu aja unboxing dan review multitester, alat detektor, dan klem tadi ya. Tetap di channel Avi Review, jangan kemana-mana ya. Simak terus channel Avi Review, jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.